Sejarah peradaban pada masa Rasulullah. Peradaban pada masa Rasulullah SAW yang paling berpengaruh adalah perubahan sosial, suatu perubahan mendasar dari masa kebobrokan moral menuju moralitas yang beradab. Saat di Mekah, kaum muslimin tidak mampu membentuk sebuah masyarakat Islam karena jumlah mereka yang sangat sedikit. Maka sejak berada di Madinah, Rasulullah SAW meletakkan asas-asas masyarakat Islam yang agung, sebuah masyarakat yang sejak lama telah ditunggu oleh sejarah. Saat pembangunan Masjid Nabawi, dikisahkan bahwa unta tunggangan Rasulullah SAW berhenti di suatu tempat, maka Rasulullah memerintahkan agar di tempat itu dibangun sebuah masjid. Rasulullah ikut serta dalam pembangunan masjid tersebut. Saat beliau mengangkat dan memindahkan batu-batu masjid itu dengan tangan yang mulia, saat itu kiblat berhadapan dengan Baitul Maqdis. Tiang masjid terbuat dari batang kurma, sedangkan atapnya dibuat dari pelepah daun kurma. Adapun kamar-kamar istri beliau dibuat berada di samping masjid. Tatkala pembangunan selesai, Rasulullah SAW memasuki pernikahan dengan Aisyah pada bulan Syawal. Sejak saat itulah Yastrib dikenal dengan Maniatur Rasul atau kota Rasul, Madinatu Al-Munawwarah, atau kaum muslimin melakukan berbagai aktivitasnya di dalam masjid, baik beribadah, belajar, memutuskan perkara persaudaraan antara kaum muhajirin dan kaum ansor. Rasulullah SAW mempersaudarakan di antara kaum muslimin. Mereka kemudian saling berbagi semua yang mereka miliki, bahkan berbagi rumah juga istri-istri dan harta mereka. Dengan persaudaraan ini, Rasulullah SAW telah menciptakan sebuah kesatuan yang berdasarkan agama sebagai pengganti dari persatuan yang berdasarkan kabilah. Kesepakatan untuk saling membantu antara kaum muslimin dan non-muslim. Nabi Muhammad SAW hendak menciptakan toleransi antar golongan yang tinggal di Madinah. Oleh karena itu, Nabi membuat kesepakatan antara kaum muslimin dan non-muslim. Menurut Ibnu Hisham, isi perjanjian tersebut yaitu pengakuan atas hak pribadi keagamaan dan politik. Kebebasan beragama terjamin untuk semua umat. Mereka harus bahu-membahu menangkis semua serangan terhadap kota mereka atau Madinah sebagai kewajiban penduduk di Madinah, baik muslim maupun non-muslim, dalam hal moral maupun material. Rasulullah SAW adalah pemimpin umum bagi penduduk Madinah. Kepada beliaulah yang membawa segala perkara dan masalahnya yang besar untuk diselesaikan. Islam adalah agama dan negara. Peletakan asas-asas politik, ekonomi, dan sosial sudah sepantasnya jika menempatkan dasar-dasar Islam. Maka, turunlah ayat-ayat Al-Quran pada periode ini untuk membangun legalitas dari sisi-sisi tersebut, sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Dengan kata-kata dan tindakannya, maka hiduplah kota Madinah dalam sebuah tata peradaban yang mulia dan penuh dengan nilai-nilai utama. Terikat sebuah persaudaraan yang jujur dan kokoh, ada solidaritas yang erat di antara anggota masyarakatnya. Karena itu, inilah masyarakat Islam pertama yang dibangun oleh Rasulullah SAW dengan asas-asasnya yang abadi. Secara sistematik, proses peradaban yang dilakukan oleh Nabi pada masyarakat Islam di Yastrib yaitu: pertama, Nabi Muhammad SAW mengubah nama Yastrib menjadi Madinah atau Madinah Ar-Rasul, Madinah An-Nabi atau Madinah Al-Munawwarah. Perubahan nama yang tidak terjadi secara kebetulan, tetapi perubahan nama yang menggambarkan cita-cita Nabi Muhammad SAW, yaitu membentuk sebuah masyarakat yang tertib dan maju. 2.
Membangun masjid bukan hanya dijadikan pusat kegiatan ritual peribadahan saja, tetapi juga menjadi sarana penting untuk mempersatukan kaum muslimin dengan musyawarah dalam merundingkan masalah-masalah yang dihadapi. Di samping itu, masjid juga menjadi pusat kegiatan pemerintahan. Yang ketiga yaitu Nabi Muhammad SAW membentuk kegiatan mukahat atau persaudaraan, yaitu mempersaudarakan kaum muhajirin atau orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Yathrib dengan Ansor, orang-orang yang menerima dan membantu hijrahnya kaum muhajirin di Yathrib. Kejadian itu diharapkan dapat mengikat kaum muslimin dalam ikatan persaudaraan dan kekeluargaan. Nabi Muhammad SAW membentuk tata persaudaraan yang baru, yaitu persaudaraan seagama. Di samping bentuk persaudaraan yang sudah ada sebelumnya, yaitu bentuk persaudaraan berdasarkan darah. Yang keempat, membentuk persahabatan dengan pihak-pihak lain yang tidak beragama Islam. Selanjutnya yaitu Nabi Muhammad SAW membentuk pasukan tentara untuk mengantisipasi gangguan-gangguan yang dilakukan oleh musuh. Masjid merupakan tempat terjadinya agenda-agenda politik Rasulan yang telah diletakkan dan beliau bertindak sebagai utusan Allah, kepala negara, komandan tentara, dan pemimpin kemasyarakatan. Semua yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW di kota itu merupakan refleksi dari ide yang terkandung dalam kata kunci Arab Madinah, yang secara etimologis berarti tempat peradaban, yaitu padanan pelaksanaan polisi Yunani, atau seperti dalam nama kota Konstantinopel. Dan Madinah dalam arti itu sama dengan Hadaro dan Taskaro. Dalam arti inilah harus dipahami kata-kata hikmah dalam bahasa Arab. Al-insanu madaniyun bid'at-tabai. Manusia menurut naturnya adalah bermasyarakat budaya, merupakan padanan adagium terkenal Yunani bahwa manusia adalah zun politikon. Munawawir Satjali menguraikan bahwa dasar-dasar kenegaraan yang terdapat dalam Piagam Madinah adalah: yang pertama, umat Islam merupakan satu komunitas umat meskipun berasal dari suku yang beragam. Yang kedua yaitu hubungan antara sesama anggota komunitas Islam dan antara anggota komunitas Islam dengan komunitas-komunitas lain dilandasi dengan prinsip-prinsip yaitu bertetangga baik, saling membantu dalam menghadapi musuh bersama. Selanjutnya membela mereka yang dianiaya, saling menasehati dan menghormati kebebasan beragama.